Oke, materi pertemuan ke-15 ini kita akan membahas mengenai data preparation and cleaning, mengimplementasikan alur machine learning dengan Amazon SageMaker. Nah, kita lihat dulu workflow machine learning. Sebelumnya juga pernah saya bahas pada video sebelumnya. Tentu saja kita harus merumuskan masalah bisnis dulu. Setelah itu kita harus mengumpulkan data dan mengevaluasi data. Kemudian kita lakukan rekayasa fitur. Bisa saja kita melakukan pemecahan fitur ataupun data. Kemudian kita memilih dan melatih model. Setelah itu setelah dilatih, kita bisa menerapkan model untuk menemukan sasaran bisnis. Kemudian kita dapat melakukan evaluasi model dan melakukan setelan model. Nah, pertanyaannya, kenapa sih data itu perlu dilakukan pre-processing sebelum dianalisis lebih lanjut? Sebelum analisis atau modeling, data mentah harus dibersihkan dan disiapkan agar hasil analisis akurat. Tahapan ini disebut data preparation, menyiapkan dan menyusun data mentah agar dapat diolah. Kemudian data cleaning, yaitu memperbaiki kesalahan dan menghapus ketidakkonsistenan pada data. Analoginya seperti seorang koki yang sedang menyiapkan bahan makanan sebelum memasak. Nah, data juga perlu dibersihkan sebelum diolah oleh model. Pada tahapan data pre-processing, ada tahap mengumpulkan data dari berbagai sumber, bisa dari Excel, database, API, ataupun sensor. Kemudian menggabungkan beberapa dataset menjadi satu, membersihkan data dari error dan noise, kemudian mengubah format atau tipe agar seragam dan mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan makna. Pertama, kita harus melakukan import atau ekstrak data menggunakan pandas di Python dengan menggunakan fungsi read CSV. Kemudian kita dapat melakukan membaca data dengan pandas untuk melihat ada atau tidaknya inconsistent atau data yang tidak sesuai dengan format. Metode ini paling sering digunakan untuk mendapatkan gambaran umum, yaitu dengan menggunakan fungsi head. Setelah itu, kita dapat melakukan cleaning data atau pembersihan data. Cleaning ini adalah prosedur untuk memastikan kebenaran atau konsistensi dan kegunaan suatu data yang ada dalam dataset agar analisis didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya. Masalah yang biasanya muncul seperti missing values, duplicate records, outlier, inconsistent data, dan incorrect data type. Kemudian, setelah kita melakukan pembersihan data, kita juga harus melakukan pengecekan duplikat value, yaitu keberadaan beberapa data yang identik atau mirip dalam dataset. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan manusia dalam pengumpulan atau pemrosesan data. Untuk missing values adalah peristiwa hilang atau tidak terbacanya data. Biasanya data-data yang tidak dapat terdeteksi akan disimbolkan dengan none, null, atau bisa juga dengan sel kosong. Pada tahap ini tujuannya adalah missing value yang tidak diatasi dapat menyebabkan kesalahan hasil analisis dan kesimpulan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan kita dapat melakukan perbaikan dengan mengisi missing value pada Python. Kita juga harus mengidentifikasi outlier atau angka yang terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dengan pola umum yang ada. Kemudian kita harus menstandarkan nilai teks atau menyamakan format penulisan data yang berupa teks supaya konsisten dan mudah diolah. Selanjutnya kita dapat mengimplementasikan materi yang telah kita bahas tadi ke praktek dengan menggunakan Google Colab. Saat menggunakan Google Colab, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan import library. Bisa menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, dan semua library harus diinputkan. Kemudian kita harus melakukan import dataset yang sebelumnya sudah kita peroleh baik dari Kaggle ataupun sumber lainnya. Setelah data diimport, nanti data akan menampilkan beberapa atau seluruh field yang ada pada dataset tersebut. Nah, kita harus melihat dulu apakah dataset ini sudah pada formatnya atau belum. Pada data ini, saya melihat adanya ketidaksesuaian antara format yang seharusnya
dengan dataset yang ada. Di sini ada age yang masih ada none, kemudian city-nya formatnya masih tidak sesuai dengan penulisan kota sebenarnya, dan di income ini tidak ada currency. Kemudian pada date ini format penulisan tahun, tak bulan dan tanggalnya juga tidak konsisten. Maka dari itu kita harus melakukan perapian pada format tersebut. Nah, di sini pada age kita harus melakukan menghandle outlier-nya. Kita asumsikan bahwa angka 500 pada field age ini adalah outlier, sehingga kita harus melakukan replace menggunakan median. Kita juga harus merubah format tipenya menjadi integer. Kemudian di income kita juga harus mengisi missing values-nya dengan median, dan pada join date kita melakukan format persamaan pada date-nya. Dan seperti inilah bentuk setelah data dibersihkan. Terlihat join date-nya di sini sudah satu format, kemudian age-nya juga sudah rapi. Setelah itu kita lakukan mapping untuk city, karena di sini kan tulisannya tidak seragam. Bandung itu tidak Bandung, SBY juga adalah Surabaya, dan JKT itu Jakarta. Jadi kita harus menyamakan agar dia terdapat konsistensi di dalamnya. Setelah kita rapikan, maka kita harus melihat mapping dulu, mapping ke gender dulu. Nah, kita asumsikan female ini adalah 0 dan male adalah 1, sehingga bentuk numerik dari data ini sudah didapat. Kemudian kita juga harus mapping pada city. Kita asumsikan bahwa Surabaya adalah 0, Bandung 1, Jakarta 2, Surabaya 3, Bali 4, Jakarta 5, dan begitu selanjutnya. Setelah itu kita juga harus memapping city. Kita asumsikan sama seperti di atas, dan selanjutnya di sini ada kita harus mengecek kembali outlier yang mungkin masih tersisa. Kita lakukan penghapusan outlier dulu, kita remove outlier yang ada pada dataset ini. Kemudian setelah melakukan outlier, terakhir kita lakukan formatting currency atau integer kepada income. Setelah itu nanti kita dapatkan data baru setelah data pembersihan. Nah, ini adalah bentuk data baru setelah beberapa langkah cleaning dari missing, duplicate, outlier, juga none. Didapatlah data bersih. Ini dapat kita download dengan melakukan save pada data yang sudah kita bersihkan. Nanti akan tersedia pada data clean customer data dalam bentuk CSV. Nah, untuk modelingnya kita dapat melakukan modeling kembali dengan mengganti kembali dataset, nama dataset yang sudah di-download. Kemudian kita running, maka akan muncul data terbaru setelah data itu dibersihkan. Oke, ini adalah penentuan X dan Y. Di sini terlihat X trend, Y trend, dan Y test. Dan ini adalah proses dari pembersihan data sampai ke modeling tahap awal. Ini adalah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih. Oke, ini adalah tahap dari pre-processing data sebelum dianalisis. Semoga dapat dipahami dan sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.